Batu sandungan terberat bagi Spanyol untuk meraih gelar juara Euro setelah tahun 2012 telah terlewati ketika mereka mengempaskan tuan rumah Jerman dengan skor 2-1 lewat perpanjangan waktu di perempat final. Tetapi belum tentu juga jalan Spanyol untuk menuju tangga juara menjadi lebih mulus karena masih ada dua kerikil tajam yang bisa menggagalkan Alvaro Morata dan teman-teman untuk bisa merebut gelar juara, yaitu Prancis dan salah satu dari semifinal lainnya Inggris dan Belanda. Dan pada Rabu dini hari waktu Indonesia bagian Barat pukul 02.00 Spanyol akan ditantang oleh Perancis di semifinal. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pertandingan ini mungkin tidak semenarik ketika Spanyol mengempaskan Jerman, tetapi Perancis tetap merupakan lawan yang tidak boleh dianggap remeh oleh Alvaro Morata dan teman-teman karena mereka adalah pemegang dua gelar juara dunia. Juga mereka adalah tim yang sangat disegani di level atas Eropa. Dan pada malam ini kita akan menyaksikan, kalau melihat statistik dari dua tim ini sejak babak penyisihan grup, memang Spanyol sangat diunggulkan, sangat jauh diunggulkan atas Prancis. Mengapa saya katakan begitu? Dari sisi permainan, ya, sejak babak penyisihan 3 kali pertandingan, juga perdelapan final dan perempat final 2 kali, sehingga sudah menyelesaikan 5 pertandingan bagi kedua tim. Spanyol sangat superior, terutama tidak saja dalam permainan menyerang, kekompakan tim, organisasi permainan, atau skill-skill individu. Mereka juga sangat produktif dalam mencetak gol. Spanyol sudah menghasilkan 11 gol, 1 dari gol bunuh diri ketika menghadapi Italia. Tetapi 10 lainnya dicetak oleh 8 pemain. 2 diantaranya mencetak 2 gol, yaitu Fabian Ruiz dan Dani Olmo, 2 gelandang yang bernaluri menyerang. Ini berbanding terbalik dengan Prancis sebetulnya. Prancis yang juga sudah menyelesaikan 5 pertandingan, hanya mencetak 1 gol. Itu pun dari titik penalti oleh pemain andalan mereka yang menjadi top skor di Piala Dunia 2022 di Qatar 2 tahun lalu, yaitu Kylian Mbappe, pemain yang beroperasi kali ini dari sayap kiri. Dia mencetak gol penalti itu ke gawang Polandia ketika mereka bertemu di penyisihan grup. Nah, 2 gol lainnya dicetak oleh pemain lawan, atau biasa dipakai dalam istilah sepak bola, gol bunuh diri. Itu yang terakhir ketika mereka melawan Belgia, ya, itu lewat gol bunuh diri. Juga ketika mereka mengalahkan Austria di penyisihan grup, gol bunuh diri juga. Jadi 2 dari 3 gol Prancis yang sudah dihasilkan dari 5 pertandingan, 2 lewat gol bunuh diri dan 1 lewat gol penalti oleh Kylian Mbappe. Ini memperlihatkan dan menegaskan, ya, bahwa Prancis memang sekali ini sangat tidak produktif. Padahal mereka punya penyerang-penyerang yang lumayan, ya, yang lumayan. Ini juga boleh saya katakan hanya lumayan karena memang lini depan mereka krisis pemain yang bernaluri mencetak gol yang tinggi. Misalnya terhadap pendahulu-pendahulu mereka. Ya, ada Zidane, ada juga Djorkaeff, ada juga Benzema yang terakhir. Sebetulnya ada satu pemain yang sudah terlalu senior yang dibawa oleh pelatih Didier Deschamps, yaitu Olivier Giroud. Tetapi pemain ini lebih banyak dicadangkan, baru turun di 10-20 menit terakhir. Dan Giroud sendiri memang dalam konteks tingkat tinggi di ajang Piala Eropa ini, dia tidak memiliki speed atau pergerakan tanpa bola atau dengan bola yang cukup bisa diandalkan, sehingga memang dia dicadangkan. Ini alasan mengapa Deschamps tidak memainkan Giroud sejak menit pertama. Kembali pada produktivitas Prancis, jika mereka tidak bisa mengubah gaya permainan dan juga meningkatkan kualitas individu masing-masing, maka mereka akan mengalami kesulitan dan juga bukan tidak mungkin kekalahan dari Spanyol pada malam ini. Karena itu statistik 5 pertandingan memperlihatkan memang Prancis sangat mandul, sangat paceklik gol dan sangat tidak mampu untuk mencetak gol. Kita lihat di sayap kiri ada Mbappe, di sayap kanan ada Dembele atau Kolo Muani yang sering bergantian dengan Dembele dalam posisi sayap kanan. Di depan mereka
terkadang atau Deschamps terkadang memainkan satu penyerang tunggal, yaitu pada diri Thuram. Namun lebih banyak ya Deschamps memainkan dua penyerang tanpa striker. Griezmann yang diandalkan sebagai striker justru dia bermain lebih ke dalam, lebih ke bawah, ke gelandang sebagai playmaker. Nah ini yang membuat salah satu kelemahan mencolok dari Prancis, di mana mereka tidak subur dalam mencetak gol karena tiadanya penyerang tengah yang murni. Ya, di tengah mereka cukup kuat. Ada Rabiot, ada Tchouaméni, ada juga Kante. Apalagi di belakang mereka sangat kuat. Ya, ini yang membuat mereka walaupun tidak bisa mencetak gol lebih banyak dari 5 pertandingan, tetapi pertahanan mereka juga sangat solid. Nah, saya perlu mengulaskan secara khusus nanti antara penyerang sayap kiri Prancis, yaitu pada diri Kylian Mbappé, dan calon lawan mereka malam ini yang menempati sayap kiri, yaitu Nico Williams, dan juga sayap kanan Lamine Yamal. Mungkin saya akan lebih membandingkan bagaimana ketajaman Mbappé dan kejelian Lamine Yamal di sisi kanan lini serang Spanyol. Tapi sebelum saya sampai ke sana, saya coba mengulas, setelah saya mengulas sedikit tentang Prancis tadi, saya coba membahas bagaimana Spanyol pada malam nanti. Spanyol akan turun tanpa 3 pemain andalan mereka yang memang kena kartu merah, kena kartu kuning, dan juga cedera. Pedri cedera, dan juga Dani Carvajal mengalami kartu merah, dan salah satu pemain bertahan Robin Lenormand tidak akan main. Nah ini memang agak sedikit memusingkan pelatih Spanyol ya, sehingga dia harus berpikir lebih dalam bagaimana meracik, meramu lini pertahanan untuk mengisi kekosongan Dani Carvajal dan juga Lenormand di lini belakang. Kalau tanpa Pedri di lini tengah, Spanyol sudah punya pilihan lain terhadap Olmo, pemain yang mencetak gol pertama ke gawang Jerman. Dan sejauh ini Olmo memang dicadangkan, tetapi dia sudah mencetak 2 gol dari 11 gol yang dihasilkan Spanyol. Bersama Olmo mencetak 2 gol adalah Fabian Ruiz, juga pemain gelandang menyerang. Nah, kalau kita lihat komposisi pemain dengan pola 4-3-3, memang Spanyol lebih agresif dalam menyerang ya, karena mereka memiliki penyerang tengah pada diri Alvaro Morata. Ini penyerang tengah murni tentunya. Mendampingi Alvaro di sayap kiri ada Nico Williams, di sayap kanan adalah Lamine Yamal. Nah, saya kembali kepada pernyataan saya tadi, bahwa saya akan berbicara sedikit lebih dalam perbandingan antara Kylian Mbappé dan Lamine Yamal. Kedua pemain ini mengisi posisi yang berbeda, tetapi tetap penyerang. Mbappé di sayap kiri Prancis, Lamine Yamal yang baru berusia 16 tahun ada di sayap kanan Spanyol. Nah, perbedaan mencolok dari kedua pemain ini, khusus untuk Mbappé karena dia mengalami cedera hidung, sehingga bisa saja sejak babak penyisihan sampai dengan semifinal malam ini akan mengganggu konsentrasi dia, terutama dalam bergerak, aksi individu yang dia lakukan menusuk kotak penalti lawan. Ini Mbappé beberapa kali mencoba tapi tidak optimal. Mungkin ada keraguan di sana, takut lagi dia dihantam oleh lawan sehingga cederanya makin parah. Sehingga kita lihat satu-satunya gol yang dia baru menghasilkan di 5 pertandingan adalah lewat penalti. Selebihnya dia tidak pernah melakukan atau mencetak gol dalam waktu normal. Ya, ini disebabkan karena memang dia tidak optimal dalam melakukan aksi individu. Juga tidak ada support yang maksimal dari lini tengah, lebih khusus pada Anthony Griezmann yang tidak saja berfungsi sebagai penyerang tengah tetapi juga sebagai pengatur serangan bagi Prancis. Griezmann ini memang kelihatan tidak sebaik ketika 6 atau 7 tahun lalu, termasuk 2 tahun lalu di Piala Dunia 2022 ketika dia bermain cukup baik sebagai playmaker di lini tengah Prancis. Kali ini Griezmann lebih banyak ya mendelay permainan. Dia tidak melakukan aksi individu untuk menerobos menusuk langsung ke kotak penalti lawan. Dan juga kalau kita perhatiin ya penampilan Griezmann, dia ketika menerima bola dari lini pertahanan, dia jarang sekali melakukan
pergerakan balik badan secara penuh, ya, untuk berhadapan dengan pertahanan lawan. Dia lebih banyak bergerak ke samping kanan atau ke samping kiri baru melepaskan umpan. Dia tidak berputar badan 180 derajat untuk menghadapi pertahanan lawan. Nah, ini menurut saya salah satu kelemahan sebagai playmaker. Dia harusnya cepat berbalik belakang. Contoh, Luka Modric di Kroasia. Dia ini playmaker yang memang betul-betul komplit. Ketika dia menerima bola, dia biasa melakukan pergerakan balik badan, langsung menghadapi pertahanan lawan. Karena dengan melakukan gerakan yang seperti itu, dia punya pandangan lebih luas. Apakah dia mau bergerak ke samping kiri atau melepaskan bola ke samping kiri atau sayap kiri, atau dia melepaskan bola ke sayap kanan, atau dia melakukan penetrasi aksi individu masuk ke pertahanan lawan. Nah, ini yang membedakan bagaimana Griezmann tidak optimal dalam menunjang serangan. Akibatnya, ya, penyerang Prancis sangat lemah dan sangat berkekurangan mendapat peluang atau support dari lini tengah untuk mencetak gol, termasuk Mbappe dan Kolo di kanan atau Dembele di kanan, karena pemain ini sering bergantian, diganti oleh pelatih Didier Deschamps. Kembali kepada persaingan Mbappe dan Lamine Yamal tadi. Beda Mbappe dengan Lamine Yamal, beda usia, juga beda penampilan. Ya, dari kedua pemain ini sejauh yang kita lihat dari 5 pertandingan yang sudah dilakoni. Lamine Yamal lebih banyak melakukan aksi individu yang berani, bahkan dia masuk sampai di kotak penalti, ya. Dan kalau dia tidak melepaskan umpan, dan ini kelemahan Lamine Yamal. Mungkin karena usianya masih muda, baru 16 tahun, dia tidak berani mengambil keputusan yang begitu penting dalam sepersekian detik di kotak penalti lawan. Sehingga dia lebih banyak melepaskan umpan ke mulut gawang. Tetapi umpan-umpannya sangat matang, dan itu dia sudah lakukan sekitar 2-3 kali dan menghasilkan gol. Salah satunya ketika dia melepaskan umpan terukur ke pertahanan Jerman di perempat final, dan akhirnya Olmo, gelandang menyerang, masuk dari second line untuk menyongsong umpan Yamal tersebut dan menghasilkan gol. Nah, ini yang memperlihatkan perbedaan Lamine Yamal dengan Kylian Mbappe. Kelemahan Lamine Yamal adalah kalau dia memutuskan untuk syuting, tetap syutingnya belum sempurna, terkadang terlalu lemah dan juga lebih banyak melebar atau melambung di atas mister gawang lawan. Tetapi malam ini kita berharap baik Kylian Mbappe yang penuh dengan pengalaman akan bersaing dengan Lamine Yamal untuk memperlihatkan siapa dari dua pemain ini yang akan membawa timnya lolos ke final untuk berhadapan dengan Inggris atau Belanda. Semoga salah satu dari dua pemain ini berhasil mencetak gol dan itu memberikan kemenangan bagi Spanyol atau Perancis. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes dan ingat, bola itu bulat. Giring terus!